Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Di podcast ke-19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, kita sudah kedatangan tamu-tamu. Adik-adik kita, siswa madrasah MTSN 2 Pesawaran yang luar biasa, berprestasi di internasional. Boleh kenalan nggak ini adik-adik dan ibu guru pembimbing yang sudah hadir di podcast kita? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rona Parawansa. Saya kelas 8 di 8F, bersekolah di MTS Negeri 2 Pesawaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Azim, biasa dipanggil Fatul. Saya kelas 8B, bersekolah di MTS Negeri 2 Pesawaran. Saya Siti Nur Azizah, biasanya dipanggil Ibu Azizah, mengajar bidang studi matematika. Baik, terima kasih. Ini Rona Fatul dengan Bu Azizah ya, sudah hadir di podcast kita. Boleh cerita nggak sih sudah memenangkan medali apa di dunia internasional ini? Biar semua kawan-kawan tahu nih. Kita memenangkan medali bronze prize atau perunggu di dalam di ajang Asian Junior Robotik dalam kategori math solving di Malaysia. Ini pengalaman pertama ya? Iya, pengalaman pertama banget. Gimana rasanya? Rasanya ya kayak Deg-degan, senang gitu, tapi deg-degan. deg-degan juga. Di sana? Di sana pas mau lomba sih agak kayak gugup gitu ya, takut. Soalnya ini langsung ke tingkat internasional. Soalnya juga pertama kali gitu. Pertama kali juga. Berapa lama ini tim robotik MTS 2 Pesawaran berarti ya? Berapa lama latihan tim robotik ini? Untuk latihannya kita itu TOT training of trainer itu cuma 3 hari. Setelah itu kita latihan mandiri lagi. Iya, di sekolah. Jadi kita sebulan itu ini latihan di sekolah, dan terus di rumah itu kita dibekali laptop juga dari sekolah. Jadi kita tetap tersambung bersama tim Racer Robotik itu. Bu Azizah, ekskulnya dari kapan sih Bu Azizah? Ini kurang lebih baru sebulan yang lalu. Jadi tiba-tiba Pak Kamat bilang akan ada ekskul robotik, didatangkan racer robotik dari Tangerang, dari Kampung Robot. Terus tiba-tiba saya juga ditunjuk tuh. Bingung juga kan saya, ngerti robotik juga enggak, tahu cikal bakalnya robotik itu dari mana juga saya kurang tahu. Kemudian kata Pak Sarip, ya udah kamu aja yang jadi pembina robotik, sama ada 2 pembina lagi, pembimbingnya Pak Ari sama Pak Rama. Terus karena mungkin mereka juga kan di bagian TU, saya yang guru. Jadi lebih ke yang sering mendampingi mereka sih saya. Nah, udah diadakan robotik itu TOT selama 3 hari. Kemudian selanjutnya kita latihan sendiri. Karena anak-anak ini memang nggak punya laptop kan, jadinya dibekali laptop dari sekolah untuk belajar mandiri di rumah. Di sekolah juga belajar sambil didampingi sama tim racernya. Itu kayak bikin robot gitu ya? Apa gimana sih prosesnya? Iya, iya buat robot pertamanya kan memang ada alatnya nih. Memang ada paket robot gitu. Paket robot ini biasanya berbentuk Lego, terus sama ada bahasa kita mungkin otaknya, motherboardnya, kemudian kita coding, kita buat robot, kita coding atau program supaya robot itu bisa bergerak. Yang rancang siswa-siswa kita Iya, ini ya. mereka membuat codingnya supaya robot itu bisa bergerak. Karena kan otaknya sebenarnya manusia kan, robot itu mengikuti perintah kita gitu. Ini kan ekskulnya baru. Nah, peminatnya itu untuk bisa masuk ke ekskulnya itu seperti apa? Karena baru 1 bulan kan, kecuali kalau yang selain itu kan dari awal-awal sekolah kan sudah ada. Nah, mereka ini ditunjuk atau minat masing-masing siswa? Nah, awalnya kan memang itu benar-benar dadakan. Jadi awalnya kami tunjuk siapa yang kira-kira memang selalu mau belajar, bukan yang pintar, bukan dari yang juara 1, 2, 3, bukan, tapi memang anak yang mau belajar, mau berusaha, nggak pantang menyerah, gitu kan. Karena kalau sekedar pinter, beda bidang sama robotik ini sangat berbeda gitu. Awalnya kita tunjuk, kemudian ikut TOT itu terpilih sekitar 10 orang ya. Sekitar 10 orang. Pas ketika TOT itu banyak anak yang memang mau ikutan juga, tapi terbatas, nggak bisa nambah lagi karena memang alatnya juga terbatas. Kalau semakin banyak yang ikut, maka alatnya nggak cukup, jadi semua nggak bisa pegang alatnya gitu.
Antusiasnya banyak berarti Antusiasnya ya banyak, siswanya ya. pada Yang ngintip-ngintip gitu di jendela mau ikutan. Banyak yang datang. Kan saya pertama nunjuk Fatul nih salah satunya. Rona ini termasuk yang pendatang. mm-mm. Jadi, Bu mau ikutan robotik katanya gitu. Oh ya udah masih bisa. Setelah Rona udah nggak bisa lagi. Memang rezekinya Rona Iya, berarti ya. rezekinya Rona. Hmm. Untuk Fatul dan Rona kenapa tertarik ikut ekskul robotik? Rona dulu baru Fatul ya. Ikut robotik kan emang sering lihat di TV berita-berita tentang robotik kan ada, di HP juga ada. Jadi aku emang tertarik ikut robotik, tapi di sekolah tuh kebetulan belum ada robotik. Nah, pas tahu ada robotik, itu kan emang tahu pas dadakan habis upacara diumumin. Jadi pas ada robotik itu ternyata itu dipilih. Kirain kan nggak boleh ikut. Temen tuh ngajak, ayo ikut robotik katanya, karena emang juga minat juga ya. Jadi kita beraniin daftar diri, ternyata pasti bisa gitu. Jadi ya termasuk aku susulan sih ya sama temen berdua itu. Jadi kita 3 tuh susulan. Dan yang terpilih ikut lomba itu ternyata aku. Kalau Fatul? Kalau aku sih ya senang aja gitu, jadi emang udah hobi gitu kayak ngutak-ngatik atau ya kayak gitulah, Ngotak-ngatik mainan gitu ya. belajar tentang hal-hal yang baru gitu. Jadi saya tuh memang senang dan saya juga itu memang tertarik gitu. Eh, Kenapa kalian berdua bisa kepilih dari 10 siswa yang lain itu? Dipilih sih sama guru. Karena mungkin Pasti kita ada kriterianya ya kenapa gitu. Kalian kan harus sombong, orang saya lebih jago Bu dari mereka gitu. Kenapa kira-kira menurut kalian berdua itu kenapa? Dari Fatul coba kenapa? karena kita itu ini memiliki tekad gitu, kemauan gitu. Dibanding yang 8 lainnya ya. Jadi itu paling semangat gitu. Kalau aku sih kurang tahu ya. Jadi aku kayak ikut-ikut aja. Pertama kan Bu Aziza udah bilang kalau salah satunya yang udah pasti ikut itu, udah positif ikut Fatul. Aku kayak udah nyerah. Ya gimana ya, kayak ya udah deh kalau emang nggak kepilih mungkin belum rezeki. Tapi kayak masih tetap nyoba-nyoba, semoga bisa terpilih salah satunya aku. Dan ternyata bener. Ternyata harus tim gitu ya. Informasi lombanya dari mana sih Bu kemarin Bu? Kemarin dari tim racernya itu. Dari tim racernya kan memang datang ke sekolah Mm. yang robotik terus kalian menyampaikan undangan AJR itu, ASEAN Junior Robotik. Yang Terus ikut mm-mm. ya saya juga kaget ya. Itu baru pelatihan, tiba-tiba disuruh ikut lomba langsung ke Berarti bagus ya. nasional. Iya, heeh. Ini saya juga awalnya ragu kan, apa bisa kami gitu kan. Tapi kalau kamatnya sudah semangat, ya udah kami juga semangat gitu. Yang ikut mewakili Provinsi Lampung MTS 2 Pesawaran ya. Kalau se-Indonesia berapa tim? Berapa provinsi yang itu kirim wakil? Kalau provinsi berapa ya kemarin? Cuman totalnya se-Indonesia ini mungkin ada sekitar 12 sekolah yang ikut. 12 tim Iya, robotik ya dari Indonesia mm, melawan iya, se-ASEAN iya. ya. Ada Mm-mm. Malaysia, Singapura, gitu. Mm-mm. Asia ya, se-Asia. Kesan pesannya selama di sana? Enggak, kesan pesan pas kalian berdua ditunjuk itu? Mau berangkat nih ke Malaysia nih, perasaannya gimana nih? Wah, naik pesawat, mau keluar negeri ya kan? Seneng banget sih pasti. Terus cerita ke orang tua, gimana orang tua tanggapannya? Oh seneng banget. Orang tua itu senang sama nge-support banget gitu. Ya, Mm-mm. Untuk di apa tadi namanya? ASEAN Junior Robotik. Oh ya, Seven Asian Junior Robot Cup ya. Ya. Seven Asian Junior Robot Cup itu. Ada berapa negara yang ikut di sana? Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Thailand. Cuman kemarin memang Thailand itu ada kendala, jadi tidak sempat ikut gitu. Mm-mm. Nah, proses lombanya seperti apa sih? Itu yang kita kan ikut 2 kategori itu, ada math solving dan juga soccer. Apa itu math solving? Apa itu soccer? Bisa diceritakan? kalau soccer itu dia ini seperti main bola, cuman dia tuh pakai robot gitu, main bola kecil pakai robot gitu. Jadi banyak-banyakan masuk gol lah. Ya, Robotnya satu-satu. iya. Kalau yang satunya tadi math solving. Main solving itu cuma satu orang aja gitu.
Jadi Mass Solving ini tugasnya itu gimana caranya agar robot ini bisa ngikutin jalur yang sudah disediakan gitu. Jadi kita buat program, kita itu buat program agar si robotnya ini ngikutin jalur. Oh ya, kayak labirin kemarin saya lihat, sempat lihat videonya itu ya. Oh, jadi ngikutin garisnya itu ya. Semua seperti itu berarti. Iya. Mm-mm. Dari awal pendaftaran, kemudian ditunjuk mewakili Provinsi Lampung di sana, kemudian ya berangkat ya. Eh, inilah ya, gembira sekali ya. Ya, Oh ya, di kemarin sempat dapat juara di ini, Seven Asian Junior Robot Cup itu. Apa kategori apa itu yang menang? Mass Solving. Solving. Oh, yang jalan tadi itu ya, jalan lintas tadi itu ya. Yang soccer kalah skor. Kalah. Iya. Itu juga tim 2 robot berarti. Iya. Soalnya di soccer itu SD, SMP, SMA SMA itu digabung semua gitu. Jadi nggak mandang gitu lawannya. lawannya. Misalnya SD sama MTS atau MTS sama SMA gitu. Jadi yang menang kakak-kakak SMA. Iya. Kemarin itu kita sebenarnya memang nggak ada juara 1, 2, 3, tapi masuk gold, silver, sama bronze. Mm-mm. Nah, kita dapat yang bronze. Mm-mm. Iya, coba ditunjukin ini medalnya. Lihat di kamera. Sertifikatnya. Bahasa apa nih? Bahasa Inggris bukan? Iya. Coba boleh lihat. Sertifikat Asia Junior Robot Cup 2023 ya, dengan bronze medal. ASEAN Junior Robot Cup AJR 2023. Hadiahnya apa selain ini? Medal ini? Ini voucher buat untuk beli robot ya, voucher diskon. Voucher buat? Voucher itu untuk dipakai kalau misalkan mau beli robotik lagi sekitar seharga $20 diskon. $20. Apa ya, dolar? US dollar, Sang. Dolar US. Iya. Lumayan lah ya. Iya. Iya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran mengucapkan apresiasi atas keberhasilan Rona dan Fatul yang sudah membawa nama baik Madrasah Kabupaten Pesawaran, khususnya juga Provinsi Lampung ya. Harapan ke depan dari Rona dulu. Harapan kedepannya sih semoga ini robotik bisa dilanjutin dan juga bisa bagi ilmu kepada teman-teman yang lain juga, bisa mengikuti lomba-lomba yang lain, dan ya semoga bisa mengharumkan nama madrasah juga sih. Kalau dari Fatul? Sama aja. Agar bisa ini ingin meningkatkan lagi agar bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang lebih wow gitu. Kalau dari Bu Aziza? Iya, harapannya pastinya robotik ini terus berjalan, peminatnya semakin banyak, dan karena kita juga terbatas, jadi mungkin akan ada persaingan untuk bisa masuk ke tim robotik ini di ekskul di tahun selanjutnya mungkin ya. Kalau ini kan memang sudah terpilih. Terus ya harapannya bisa mempertahankan prestasi, bahkan meningkatkannya di semakin meningkat di kancah internasional. Ya, ucapan terima kasih juga untuk Pak Kamat yang terus mensupport kegiatan Iya. MTS 2 Pesawaran ya. Ini ada sedikit apresiasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran untuk siswa-siswa madrasah yang sudah berprestasi mengharumkan nama baik Pesawaran. Boleh? Duduk kalau berdiri? Berdiri. Berdiri semua berarti kita ya. Nah, Rona yang terima ya. Ah ya. Terima kasih. Jangan duduk dulu di sini. Habis ini tambahnya apa aja ngobrol. Nanti disambungin. Ampun dong ini. Baik, terima kasih Bu Aziza, Fatul, Rona sudah hadir dan menginspirasi podcast kita pada kali ini ya.
Sahabat Religi Kabupaten Pesawaran, demikian tadi bincang-bincang kita dengan siswa MTS 2 Pesawaran dan juga guru pembimbing tim robotik MTS 2 Pesawaran. Baik, kita menyambung video yang tadi, ini ganti host dan ganti narasumber. Kalau tadi Bu Sinta bersama para siswa dan juga pembimbing, kali ini saya ditemani Kepala Madrasah Negeri 2 Pesawaran Bapak Saripudin. Pak Sarip, langsung aja Pak Sarip ya. Ya. Jadi gimana ceritanya kok bisa MTS 2 ini ikut lomba robotik tingkat Asia nih Pak? Awal sebelum di launching program robotik oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung, kami memang sudah menjajaki ngobrol dengan tim robotik dari Kampung Robot. Nah, begitu sudah di launching sama Kementerian Agama Provinsi Lampung, saya undang racer yang dari Kampung Robot itu. Kemudian kita berbicara di situ seperti apa sih gitu. Kontrak kerjanya seperti apa. Nah, ternyata di situ ada kontrak kerja kita itu pertama kita itu harus ngadain TOT selama 3 hari dari jam 8 sampai jam 4 itu, berturut-turut 3 hari. Nah, setelah itu di akhir saya tanya gimana kemampuan anak-anak saya. Sementara ya kita semua tahu madrasah saya itu kan memang tempatnya di pelosok dan memang di desa. Tapi kata beliau, kata Pak Pauji, anak-anak oke, bisa. Nah, kemudian ditawarkan untuk lomba robotik di Malaysia. Nah, saya udah begitu beres, saya tanya lagi mampu enggak gitu. Saya kirim masalah kan biayanya pasti akan mahal nih. Mm-mm. Saya tanya Bu Jija siapa yang mampu gitu. Ini. Nah, udah diseleksi, kemudian dihitung biaya habis berapa kan gitu. Nah, udah dihitung biaya. Nah, kemudian anak sudah ditunjuk. Yang mampu itu adalah Fatul sama Rona dan kemudian wali muridnya saya panggil. Ini anak bapak ini mau saya ajak lomba atau mau dikirim lomba ke Malaysia. Nah, utama kali orang tua agak kaget juga. Mm-mm. Apa bisa tak ya? Kata saya ini sudah pilihan dari tim robotik Kampung Robot. Nah, kemudian saya hanya minta bantu ke orang inilah orang tua yang luar biasa. Kalau semua orang tua di atau wali murid di MTS Negeri 2 Pesawaran kayak walinya Rona sama Patul, kayaknya sekolahan itu luar biasa majunya. Mm-mm. Mereka saya tawarkan tolong saya belikan tiket PP saja, sisanya madrasah yang tanggung. Nah ini kan kalau menurut cerita tadi dari pembimbing dan siswa kan baru berjalan 1 bulan nih, Betul. eskol ini kan. Iya. Kok Pak Ahmadnya sebegitu nekatnya gitu? Kalau kau hitung-hitungan dagang ya memang rugi. Cuman kan dengan adanya kita memberangkatkan mereka ke Malaysia aja, walaupun mereka nggak dapet aja sudah nama madrasah maksud saya sudah terangkat. Gitu. Mm-mm. Karena di Lampung itu baru ada 2 yang ikut robotik itu Min 5 Bandar Lampung dengan MTS Negeri 2 Pesawaran. Min Mm-mm. 5 Bandar Lampung baru sampai Jogja lomba nasional. Nah, kita udah langsung ke Malaysia. Nah, itu suatu capaian yang luar luar biasa maksudnya itu. Itu tanpa didukung wali murid juga nggak mungkin nggak jalan. Iya, iya, iya. Jadi semua memang stakeholder berperan semua Pak ya. Iya. Lalu ketika sudah berangkat ke Malaysia, dapat kabar bahwa mendapatkan salah satu kategori, gimana rasanya itu Pak? Nah, gimana ya itu bahagia campur gimana lah ya. Nggak nyangka sebenarnya gitu. Mm-mm. Karena ya kata anak-anak itu begitu lomba sudah podiumnya sudah setel segala macam udah setengah perjalanan mati dirubah lagi malah nggak jalan gitu. Sampai anak-anak udah putus asa juga katanya udah mau nangis segala dan sebagainya. Nah, yang luar biasa itu ketika di pengumuman itu kata anak-anak cerita ke saya itu MTS Negeri 2 Pesawaran Provinsi Lampung Indonesia mendapatkan harapan ketiga. Nah, Mm-mm. kita dapat sebetulnya Bu Jija nggak langsung lapor WA ke saya, langsung ke Mm-mm. grup MTS. Jadi di situ teman-teman sudah komen karena saya megang HP itu habis Isa kalau nggak salah baru saya komen. Dapat ini ya. Tadi kalau menurut keterangan Bu Jija kan tidak ada peringkat 1, 2, 3 ya. Hanya ada Iya, apa tadi? Medali emas, terus iya, perunggu dan apa ya? Silver ya? silver, Perak ya. perak. Dan ini mendapatkan perak. Nah, jadi
nggak sia-sia ya. Artinya investasi yang dikeluarkan sekolah untuk nekat ikut lomba internasional, padahal baru pertama kali ikut Baru lomba. pertama kali ikut lomba ya memang apa ya kata teman-teman apa ya kepala merasa gila ini katanya orang baru sebulan gitu. Cuman kan saya tanya dulu sama tim reser. Heeh. Ini anak saya ini masuk nominasi nggak kalau dibawa ke sana gitu. Kata tim resernya masuk Pak anak-anak dua ini gitu. Oh, artinya memang sudah ada pertimbangan dari Pertimbangan dari tim reser yang itu. profesional ini Heeh, kan, melihat melihat potensi potensi anak-anak anak. MTS 2 ini. Heeh, MTS Negeri 2 kan berada di daerah yang ya kalangan masyarakatnya menengah ya, ke bawah kan. Kemudian akses di sekolahnya sinyal aja susah nih. susah betul. Susah kan? Mm-mm. Apalagi kan anak-anaknya memang asli anak-anak kampung di sekitar sekolah itu kan. Iya Yang betul. artinya kalau secara geografis atau kehidupan sosial mereka jauh dari kehidupan robot seperti itu kan. Betul. Nah, Heeh, ada bahasa gini dari Pak Fauji. Pak Kamad kalau toh memang mau ikut robotik, dia kan orang Bogor. heeh. Tolong dicari anak yang suka ngoprek. Nah, kalau Mmm, bahasa Indonesia ngoprek itu apa nih, Mbak? Nggak yang nggak mau diam gitu ya, yang nggak mau heeh, diam sering anak yang mau tahu gitu. heeh, Itu bahasa Sundanya kan seneng ngoprek. Nah, saya instruksikan kepada wali kelas, tolong saya carikan kelas 7 dan kelas 8 10 orang yang anaknya katrayanya seperti ini gitu. mhm, Nah, dicarilah sama teman-teman ya sesuai dengan cerita Rona itu malah dia setelah jalan dia baru ngintip-ngintip akhirnya masuk. mhm, Ya, yang luar biasa anak-anak. Anak-anak itu setelah di TOT 3 hari, kalau mau ikut lomba kata saya jangan berhenti, harus di perpustakaan tiap hari mainin robot. Tanpa mhm belajar ke mhm, kelas. Kemudian di rumah juga disambung malam mereka sama tim racernya kalau nggak paham kata saya tanya dan saya ngomong juga sama Pak Pauji. Pak Pauji seandainya anak ini nelpon malam habis Isa tolong diangkat dikasih penjelasan seperti apa sehingga program ini bisa tercapai. mhm, iya, Gitu. luar biasa. Jadi ke depannya nih Pak kira-kira Pak, Nah, setelah baru 1 bulan belajar robot, langsung hmm, berangkat ke internasional, dapat medali, ini awal yang bagus sekali kan. Nah, betul. ke depannya harapan dari pihak sekolah sendiri seperti apa? Ya harapan mungkin sama seperti anak-anak. Nah, cuman kadang-kadang kan ini berkaitan lagi-lagi berkaitan dengan dana. Mhm, Kalau kita mempertahankan prestasi mungkin agak susah. Inilah kerja mhm, keras saya nanti dengan anak-anak, dengan guru-guru yang ada di MTS Negeri 2 Pesawaran. Sebetulnya ada target event lagi ini. Event lagi sekitar bulan Agustus yaitu di Korea. apa itu Pak, event apa Pak? Sama juga robotik juga. Robotik juga? Heeh. Kemudian event yang lebih besar lagi di bulan November di Dubai. Wow, Nah itu, kalau kepala madrasah sih pingin ngirim. heeh, Yen ono duite. Nah itu, mudah-mudahan sih seperti itu keinginan saya. Tapi kalau untuk anak-anak, tetap setiap hari atau seminggu 3 kali tetap harus berlatih untuk mempersiapkan yang di Korea itu. iya. Walaupun toh nanti seperti apa gitu ujungnya. Kalau yang penting kita sudah siap dulu untuk tempur. Berapa bulan ke depan itu Pak, Bulan kira-kira? Agustus. Bulan Agustus ya? Iya. Iya, ada persiapan cukup lah ya? Persiapan cukup lah mungkin. Mungkin juga ini kan ada teman-teman mau TOT juga ini, Mhm, di Tulang Bawang sama Lampung Barat. Nah, mungkin anak ini mau tak titipkan TOT juga sehari aja di sini. mhm, Tim racernya mau saya panggil lagi TOT dulu jadi lebih matang lagi gitu. mhm. Baik, terima kasih Pak Kamat sekali lagi, Kepala Kantor beserta seluruh ASN Kemenak Pesawaran, turut bangga dengan prestasi ini dan mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh MTS 2 Pesawaran, turut mengharumkan nama Pesawaran dan mudah-mudahan kedepannya juga terus prestasinya terus naik terus ya Amin amin amin. dan siswanya makin banyak yang berprestasi selain di bidang robotik ini. Amin. Ya, terima kasih Pak Kamat ya. Sama-sama. Ada lagi mungkin Pak? Nggak, udah. Cukup. It's okay. Baik, terima kasih sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Itu tadi podcast bersama siswa, pembimbing, dan sekarang dengan Kepala Madrasah Negeri 2 Pesawaran. Terima kasih sudah menyimak podcast di episode 18 kali ini. Saya Bagus Setiawan bersama Sinta Gustiani mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.